Hai anak-anak semua, salam sehat untuk kita semua. Pada video kali ini, kami akan membahas materi tentang tahap pencatatan siklus perusahaan dagang. Dengan saya, Maria Lilistriani, dan juga teman saya, Febrina Nur Ashifa. Sebelum masuk ke materi, di sini ada beberapa indikator yang harus dicapai anak-anak sekalian. Yang pertama, anak-anak mampu menjelaskan pengertian jurnal khusus perusahaan dagang. Yang kedua, anak-anak diharapkan mampu mengidentifikasi macam-macam jurnal khusus perusahaan dagang. Dan yang ketiga, anak-anak diharapkan mampu mencatat transaksi ke dalam jurnal khusus. Baik, yang pertama di sini saya akan membahas tentang pengertian jurnal khusus. Jadi, jurnal khusus merupakan jurnal yang dirancang secara khusus untuk mencatat transaksi yang bersifat sama dan sering terjadi atau berulang-ulang dengan tujuan agar dapat bekerja secara efektif dan efisien. Jurnal khusus yang biasa digunakan dalam akuntansi perusahaan dagang terdiri atas 4 macam. Yang pertama itu ada jurnal penerimaan kas, yang kedua jurnal pengeluaran kas, yang ketiga jurnal pembelian, dan yang keempat jurnal penjualan. Selanjutnya, fungsi masing-masing jurnal khusus. Yang pertama itu jurnal penjualan. Nah, jurnal penjualan ini fungsinya untuk mencatat seluruh transaksi penjualan secara kredit. Contohnya, penjualan barang dagang yang dilakukan secara kredit. Yang kedua, jurnal pembelian. Jurnal pembelian ini fungsinya untuk mencatat semua transaksi pembelian secara kredit, baik pembelian barang dagangan maupun bukan barang dagangan. Contohnya itu pembelian barang dagangan secara kredit, pembelian peralatan secara kredit, pembelian perlengkapan secara kredit. Selanjutnya, jurnal pengeluaran kas. Nah, di jurnal pengeluaran kas ini fungsinya untuk mencatat seluruh transaksi pengeluaran kas. Contohnya, pembelian barang dagang tunai, pelunasan utang dagang, pembayaran beban-beban, dan priva. Dan yang keempat, jurnal penerimaan kas. Nah, jurnal penerimaan kas ini fungsinya untuk mencatat seluruh transaksi penerimaan kas. Contohnya, transaksi seperti penjualan tunai, penerimaan pinjaman, penerimaan pendapatan, penerimaan bunga, pelunasan piutang, dan penambahan modal. Selanjutnya, pencatatan transaksi pada jurnal khusus. Yang pertama untuk jurnal penjualan. Nah, di sini merupakan format jurnal penjualan. Di kolom pertama ada kolom tanggal, yaitu untuk mencatat tanggal kejadian transaksi. Yang kedua, kolom keterangan, yaitu untuk mencatat nama debitur atau nama orang yang berhutang. Di kolom ketiga ada syarat pembayaran untuk mencatat syarat pembayarannya. Dan yang keempat ada kolom debit piutang dagang yang gunanya untuk mencatat jumlah transaksi piutang dagang. Dan yang kelima, kolom kredit penjualan untuk mencatat jumlah transaksi penjualan. Berikut ini contoh transaksi pada jurnal penjualan. Yang pertama pada tanggal 4 Juni, yaitu dijual barang dagangan kepada firma Huges Jakarta seharga 7 juta rupiah
dengan syarat EOM dengan nomor bukti FJ nomor 001. Dan pada tanggal 10 Juni dijual barang dagangan kepada Purwanto Semarang seharga 5 juta rupiah dengan syarat EOM dengan nomor bukti FJ nomor 002. Nah, untuk jurnalnya di kolom tanggal kita tulis tahunnya 2019 bulan Juni. Yang pertama kita tulis dulu tanggal 4. Keterangannya itu untuk tanggal 4 firma Huges karena yang berhutang itu firma Huges. Nomor buktinya itu FJ nomor 001 dan untuk kolom syarat pembayarannya EOM. Untuk kolom debit piutang dagangnya itu sebesar 7 juta rupiah dan kolom kredit penjualannya itu sebesar 7 juta rupiah. Dan untuk tanggal 10 untuk kolom keterangan kita isi Purwanto Semarang karena yang berhutang itu Purwanto Semarang. Dan untuk kolom nomor bukti kita isi FJ nomor 002, syarat pembayarannya EOM. Untuk kolom debit piutang dagangnya sebesar 5 juta rupiah dan untuk kolom kredit penjualannya sebesar 5 juta rupiah. Nah, berikutnya pencatatan transaksi pada jurnal penerimaan kas. Berikut ini contoh format jurnal penerimaan kas. Yang pertama ada kolom tanggal, yaitu kolom tanggal diisi dengan tahun, bulan, tanggal terjadinya transaksi. Kolom yang kedua yaitu nomor bukti, di mana pada kolom nomor bukti ini diisi dengan nomor bukti transaksi seperti nomor kwitansi, cek atau nomor bukti kas masuk. Untuk kolom ketiga itu kolom keterangan, di mana kolom keterangan digunakan untuk mencatat sumber penerimaan kas atau nama transaksi atau akun yang dikredit. Yang keempat, pada kolom keempat itu kolom referensi, di mana kolom referensi diisi dengan nomor akun pada saat posting, kecuali untuk transaksi yang berkaitan dengan piutang dagang diisi dengan tanda check mark pada saat transaksi dicatat. Hal ini dilakukan karena pada saat yang bersamaan transaksi tersebut akan dicatat dalam akun pembantu piutang dagang. Selanjutnya pada kolom kelima yaitu kolom kas, di mana kolom kas ini diisi dengan jumlah uang yang diterima pada tanggal transaksi yang akan dicatat pada sisi debit akun kas. Selanjutnya kolom ke-6 yaitu potongan penjualan, di mana kolom potongan penjualan diisi dengan jumlah potongan penjualan yang diberikan pada tanggal transaksi. Selanjutnya kolom ke-7 yaitu penjualan, di mana kolom penjualan diisi dengan jumlah barang yang dijual secara tunai yang akan dicatat pada sisi kredit akun penjualan. Selanjutnya kolom yang ke-8 yaitu piutang dagang, di mana kolom piutang dagang diisi dengan jumlah piutang yang diterima pada tanggal tersebut yang akan dicatat pada sisi kredit akun piutang dagang. Selanjutnya kolom yang ke-9, kolom akun, yaitu untuk mencatat nama akun yang tidak disediakan kolom akun tersendiri. Selanjutnya ada kolom referensi untuk kolom yang ke-10, di mana kolom referensi ini untuk mencatat nomor kode akun yang diposting ke buku besar untuk akun serba-serbi. Dan yang kolom yang terakhir kolom 11 yaitu jumlah, di mana
untuk mencatat jumlah uang untuk akun yang dicatat dalam kolom serba-serbi. Berikut ini contoh transaksi pada jurnal penerimaan kas. Pada tanggal 1 Juni 2019, pemilik perusahaan Tuan Asi Nuryanto menginvestasikan sebagai modal pertama berupa uang tunai sebesar 10 juta rupiah dengan nomor bukti BKM nomor 002. Dan pada tanggal 3 Juni 2019 dijual barang dagangan secara tunai kepada Tuan Mugiono Salatiga seharga 5 juta rupiah dengan nomor bukti BKM nomor 003. Nah, untuk jurnal yang akan dicatat di kolom tanggal kita isi tanggal 1 Juni dan tanggal 3 Juni. Untuk nomor bukti pada tanggal 1 Juni kita isi BKM nomor 002. Dan untuk kolom keterangan pada tanggal 1 Juni kita isi setoran modal. Dan untuk kolom referensi pada tanggal 1 Juni kita kosongkan. Dan untuk kolom kas di bagian debit pada tanggal 1 Juni kita isi sebesar 10 juta rupiah. Dan pada kolom akun di bagian kredit itu pada tanggal 1 Juni kita isi akunnya itu modal usaha dengan jumlah sebesar 10 juta rupiah. Dan pada tanggal 3 Juni itu pada kolom nomor bukti kita isi BKM nomor 003. Untuk kolom keterangannya penjualan tunai. Untuk kolom referensinya kita kosongkan. Untuk kolom kas di bagian debit pada tanggal 3 Juni kita isi sebesar 5 juta rupiah. Dan pada kolom penjualan bagian kredit tanggal 3 Juni kita isi sebesar 5 juta rupiah. Kemudian saya akan membahas tentang jurnal pembelian. Di sini teman-teman bisa lihat, ini adalah tabel atau format untuk jurnal pembelian. Kita akan masuk ke dalam contoh untuk jurnal pembelian. Pada tanggal 6 Januari 2019, membeli barang dagangan secara kredit dari toko laris seharga 55.200.000 dengan syarat 2/10 N/30. Maka di kolom kita akan mencatat dulu tanggalnya, tanggal 6 Januari. Kemudian keterangannya kita isikan nama kreditur, yaitu toko laris. Kemudian nomor bukti kita tulis TL251 dan syarat pembayaran kita masukkan 2/10 N/30. Nah, di sini kita melakukan pembelian secara kredit. Maka kita akan mendebet pembelian sebesar 55.200.000. Kemudian utang kita bertambah di sisi kredit sebesar 55.200.000. Kemudian pada tanggal 10 Januari 2019 membeli perlengkapan toko secara kredit dari toko lengkap sebesar 250.000. Kita masukkan di kolom tanggal untuk tanggal 10. Kemudian untuk keterangannya kita isikan nama kreditur seperti tadi, yaitu toko lengkap. Kemudian apabila nomor bukti dan syarat pembayaran tidak ada, kita kosongkan saja.
Kemudian kita akan mencatat perlengkapan sebesar 250.000, dan kemudian karena ini dilakukan secara kredit, maka kita mengkredit utang dagang sebesar 250.000. Selanjutnya adalah jurnal pengeluaran kas. Ini adalah tabel atau format untuk jurnal pengeluaran kas. Teman-teman bisa perhatikan. Kemudian kita akan masuk pada contoh jurnal pengeluaran kas. Pada tanggal 2 Juni 2019 dibayar sewa atas ruangan usaha untuk 1 tahun sebesar 1.800.000. Maka kita akan masukkan pada kolom tanggal, yaitu 2 Juni. Kemudian pada kolom nomor bukti BKK nomor 005. Kemudian pada kolom keterangan, apabila tidak ada nama kreditur, kita bisa isikan dengan nama transaksi, yaitu untuk sewa ruangan. Kemudian karena kita melakukan pembayaran sewa, maka kita akan masukkan ke dalam serba-serbi, yaitu di kolom akun kita tuliskan beban sewa, jumlahnya 1.800.000. Kemudian kas kita berkurang, maka kita mengkredit kas sebesar 1.800.000. Kemudian pada tanggal 9 Juni 2019 dibayar utang atas pembelian barang dagangan dari toko Harum Semarang sebesar 8 juta rupiah, dikurangi potongan sebesar 160.000 rupiah. Kita masukkan untuk tanggal 9 Juni, kemudian nomor buktinya BKK nomor 008, keterangannya adalah nama krediturnya, yaitu toko Harum. Kemudian karena kita membayar utang atas pengembalian barang dagangan, maka utang kita berkurang di sisi debit, yaitu sebesar 8 juta rupiah. Kemudian kita membayar kas sebesar 7.840.000 karena mendapatkan potongan pembelian. Dan di kolom potongan pembelian kita tulis sebesar 160.000. Kemudian jurnal umum. Jurnal umum ini kita perlukan untuk mencatat transaksi yang tidak dapat dicatat dalam jurnal khusus. Misalnya itu transaksi retur pembelian dan retur penjualan. Di sini ada contoh, pada tanggal 15 Juni dikirim kembali sebagian barang dagangan karena rusak seharga 500.000 rupiah. Maka kita akan menjurnal untuk tanggal 15 Juni, yaitu hutang dagang sebesar 500.000 di sisi debit, kemudian mengkredit retur pembelian dan pengurangan harga sebesar 500.000. Lalu pada tanggal 20 Juni diterima kembali sebagian barang dagangan yang telah dijual secara kredit karena cacat seharga 800.000 rupiah. Maka untuk tanggal 20 Juni kita akan menulis retur penjualan dan pengurangan harga sebesar 800.000 di sisi debit. Kemudian kita akan mencatat piutang dagang sebesar 800.000 di sisi kredit. Lalu di sini ada rekapitulasi jurnal khusus. Rekapitulasi jurnal khusus ini untuk memudahkan pencatatan ke buku besar. Maka setiap selesai penjurnalan dibuatkan rekapitulasi jumlah setiap akun.
Nah, untuk merekapitulasi jurnal khusus, kita harus memperhatikan hal-hal di bawah ini. Yang pertama yaitu menjumlahkan setiap kolom dalam jurnal khusus. Kemudian yang kedua, jumlah debit di dalam jurnal khusus harus sama dengan jumlah kredit. Kemudian yang ketiga, akun yang mempunyai kolom tersendiri dijumlahkan, sedangkan yang ada dalam kolom serba-serbi dipindahkan sesuai akunnya, bukan jumlah kolom serba-serbi. Kemudian yang keempat, apabila jurnal khusus sudah dipindahkan ke rekapitulasi, maka di kolom serba-serbi, nomor kode diletakkan di kolom referensi. Kemudian yang kelima, tanggal pencatatan dalam buku besar adalah tanggal akhir setiap jurnal khusus, kecuali akun yang ada di kolom serba-serbi dicatat menurut tanggal terjadinya transaksi. Di sini ada contoh jurnal penerimaan kas. Kita bisa lihat jumlahnya, yaitu yang ada di sisi debit sebesar 5 kas sebesar 15 juta. Kemudian yang ada di sisi kredit yaitu penjualan sebesar 5 juta dan jumlah modal usaha sebesar 10 juta. Maka rekapitulasi untuk jurnal penerimaan kas tersebut yaitu kita akan mendebit kas sebesar 15 juta. Kemudian untuk kolom kredit, di sisi kredit kita akan mencatat akun penjualan sebesar 5 juta dan akun modal usaha sebesar 10 juta. Maka jumlah antara debit dan kredit sama-sama sebesar 15 juta. Nah, sekian materi yang telah kami sampaikan. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.